Bapak dan Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan oleh Badan POM yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Yang terhormat kami mengundang Ibu Dr. Anda Maya Gustina Andarini, APT MSc. Yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK di Provinsi Gorontalo, Ibu Ida yang juga istri Gubernur Provinsi Gorontalo. Ibu, saya merasa terhormat Ibu bisa hadir sendiri dan terima kasih, dan juga laporan teman-teman Ibu jauh lebih semangat untuk dalam penyelenggaraan acara ini, dan kami terima kasih sekali Bu. Saya akan sampaikan pada pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dari instansi SKPD yang mungkin hadir, dari Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, juga Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Bapak Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah di Provinsi Gorontalo, serta namanya saya baru tahu kalau di Jakarta namanya None, tapi ini Gorontalo namanya. Terima kasih sudah hadir pula, dan juga ibu-ibu PKK dan organisasi wanita lainnya, komunitas make up artis yang ikut hadir pula, dan rekan-rekan media massa serta peserta kampanye cerdas menggunakan kosmetik untuk generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini semangat ya, saya senang nih, Gorontalo menunjukkan semangat luar biasa. Baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik, ini karena sebagian besar adalah milenial, ini adik-adik apa anak-anak ya? Enaknya adik-adik aja ya, biar saya juga muda gitu. Bahwa kita semua berada di sini untuk melaksanakan kampanye cerdas penggunaan kosmetik untuk generasi milenial di Kota Gorontalo, dan ini merupakan strategi dari Badan POM untuk meningkatkan pengetahuan kewaspadaan pada generasi milenial untuk memilih dan menggunakan kosmetik yang baik. Badan POM memiliki tugas sebagai pengawas, namun juga sebagai pembina, pembimbing, dan pendamping. Jadi kosmetik di Indonesia ini semakin marak peredarannya karena demand dari masyarakat semakin besar, apalagi untuk generasi milenial ini sudah akrab dengan gadgetnya. Kalau sudah membuka gadget itu dunia luar semua ada, dunia bayangan ya, dunia maya sebenarnya itu sudah ada di tangan. Jadi maraknya kosmetik ilegal ini beredar di Indonesia itu antara lain karena ingin instan ya. Mungkin adik-adik banyak mendengar bahwa kalau wajahnya putih itu akan lebih disenangi mungkin. Kemudian kalau putihnya itu instan berarti produk tersebut baik. Nah, dan itu yang perlu kita luruskan di sini, bahwa sebetulnya dalam memilih kosmetik patokannya bukan itu. Jadi cintailah warna kulit yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Wah, ini yang sawo matang tepuk tangan tadi. Tidak perlu kita ingin ingin putih seperti mungkin artis-artis yang memang sudah cantik. Lebih baik cantik itu dari dalam ya. Kemudian harga murah itu juga menyebabkan maraknya kosmetik ilegal beredar di
di Indonesia. Ya, jadi instan, murah, kemudian juga branded oriented. Jadi kalau kosmetik impor itu masyarakat menganggap lebih bagus daripada kosmetik lokal. Nah, ini juga persepsi yang tidak betul juga. Ya, kemudian cara pendistribusiannya pula itu juga sudah mulai berubah. Dulu kosmetik dijual di toko-toko, di di perdagangan langsung. Nah, sekarang sudah berubah bahwa perdagangannya mulai berkembang, tadinya konvensional mulai menjadi MLM, ya, multi level marketing, kemudian ada melalui online dan sekarang sedang marak melalui medsos. Sebetulnya penjualan melalui online itu boleh, tidak masalah, asal kosmetik tersebut sudah terdaftar di Badan POM, ya. Jadi boleh saja, tetapi adik-adik harus cermat memilih kosmetik apa yang sudah terdaftar di Badan POM. Itu yang dibeli, ya. Karena kalau sudah dalam pengawasan Badan POM, maka Badan POM akan menjamin keamanan dan mutu dari kosmetika tersebut, ya. Kemudian juga dengan perubahan gaya hidup, dulu kosmetik mungkin lebih banyak digunakan oleh wanita, dan pria pun kosmetik sebetulnya digunakan dari bayi sampai orang tua. Bayi lahir sudah menggunakan shampoo bayi, bedak bayi, lotion bayi, ya kan, hair lotion, baby hair lotion. Nah, orang tua pun juga pakai. Nah, sekarang sudah mulai merambah, pria pun juga ada line khusus kosmetik untuk pria. Pria pun juga menggunakan kosmetik sebetulnya karena mereka juga harus mandi, harus shampooan, harus pakai deodoran, itu adalah kosmetik juga. Jadi itulah situasinya sehingga kosmetik ini menjadi semakin banyak yang beredar di Indonesia. Badan POM adalah regulator mengenai pengawasan kosmetik di Indonesia, dan kami sudah melakukan perubahan sistem di mana mendaftarkan kosmetik ini menjadi mudah. Nah, tidak perlu lagi dilakukan pre-market evaluation, tetapi cukup notifikasi dengan 14 hari kerja. Sehingga kami harapkan para produsen kosmetik ini mereka mendaftarkan produknya di Badan POM dan tidak hanya membuat produk sendiri kemudian dijual tanpa dilakukan pendaftaran di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan dengan sistem notifikasi ini kita melihat dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlah produk yang dinotifikasi. Sampai dengan tahun 2017 data kami jumlah produk yang dinotifikasi adalah 51.025 produk, dan ini tendensinya meningkat setiap tahun sehingga menunjukkan bahwa permintaan kosmetik atau konsumsi kosmetik ini semakin meningkat. Kemudian bagaimana Badan POM melakukan fungsinya, yaitu kita melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh Badan POM sendiri, oleh masyarakat maupun oleh perusahaan, ya. Dan kami juga mendukung kemandirian pengusaha untuk bisa mengedarkan produknya yang aman. Namun kami pun juga memberdayakan masyarakat, termasuk dalam acara ini kami ingin masyarakat bisa melindungi dirinya sendiri dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi syarat. Jadi kami harapkan adik-adik ini nanti generasi mendatang, calon pemimpin, ya, akan lebih bijaksana dalam memilih produk yang baik, dan kalau sudah tahu bagaimana memilih produk yang baik, tolong ditularkan pada teman-temannya, keluarganya, tetangganya, dan akan semakin banyak masyarakat yang tahu bagaimana menggunakan kosmetik yang baik. Bagaimana Badan POM melakukan pengawasan kosmetik di media online? Karena anak-anak muda milenial sekarang sudah tidak terlalu melihat iklan di televisi maupun di media cetak. Mereka lebih senang melihat dari media online. Badan POM melakukan pengawasan iklan kosmetik atau distribusi kosmetik dari sudut manapun termasuk online. Jadi kami ada bagian cyber, di mana cyber ini melakukan pemantauan terus-menerus terhadap media online.
Apabila produk tersebut tidak terdaftar, maka kami kerjasama dengan Kominfo untuk melakukan pembekuan website tersebut. Nah, untuk Instagram dan medsos yang lain kami juga melakukan pemantauan dan penelusuran lebih mendalam. Jadi kami sangat mengharapkan bagi blogger, vlogger, influencer itu bisa memberikan rekomendasi yang tepat untuk produk yang dia visualisasikan ya. Jadi kami sudah menghimbau pada blogger influencer untuk bisa memberikan endorsement hanya untuk produk yang sudah terdaftar. Karena dengan produk yang tidak memenuhi syarat tersebut pasti akan mempengaruhi iklim usaha yang tidak fair ya, tidak adil bagi perusahaan yang memang ingin baik. Kemudian juga kerugian karena ada pelanggaran dan juga sanksi yang jadi Badan POM sudah ada Deputi 4, Deputi Penindakan, di mana kami akan melakukan tindakan tegas kepada perusahaan yang memang tidak ada di jalur Badan POM. Kemudian masyarakat juga kita harapkan tidak terpapar oleh informasi yang menyesatkan, itu yang mungkin ada suatu endorsement atau hal yang seperti membodohi masyarakat yang kita tidak inginkan seperti itu. Misalnya putih instan dalam 2 hari, nah mestinya itu tidak semudah itu ya. Kemudian juga pengawasan dengan media online, kami bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Kemkoinfo, kemudian juga Interpol Indonesia, serta KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, kami sudah ada MOU, serta di sekitar 16 provinsi KPID di seluruh Indonesia kami sudah melakukan MOU untuk penyiaran yang lokal dan juga akan kerjasama dengan IDEA. Kemudian untuk tantangan di media di era digital ini, pelaku usaha tentu saja kalau menggunakan media online akan mudah menjangkau masyarakat ya. Jadi menjangkau konsumen dengan mudah, dan ini keuntungannya. Tetapi tentu saja persyaratan dan peraturan harus ditegakkan. Kemudian konsumen pun juga akan semakin mudah mendapatkan produknya. Mereka tidak perlu ke toko, tidak perlu melihat langsung, hanya cukup melihat dengan media tersebut maka akan bisa membeli. Dan juga keuntungannya menjadi lebih besar karena tidak perlu ada counter khusus, serta promosi melalui media online ini biayanya tentu saja tidak terlalu besar dibanding dengan iklan-iklan atau promosi-promosi ya yang lain. Jadi itu yang kami harapkan, bahwa peran serta masyarakat itu adalah cerdas memilih kosmetik dengan klik ya. Klik itu adalah kemasan, label, izin edar, dan nomor dan tanggal kadaluarsa. Jadi kami mengharapkan para konsumen ini sebelum membeli, lihatlah klik ini. Jadi kemasannya apakah sudah sesuai dengan standar, kemudian apakah ada izin edarnya, nanti akan diberikan simulasi pada teman-teman bagaimana cara melihat kosmetik ini sudah terdaftar atau belum. Kemudian juga tanggal kadaluarsanya perlu dilihat. Kemudian lakukan, kalau sudah teman-teman adik-adik ini sudah tahu bagaimana cara memilih kosmetik yang baik, tularkan pada teman-teman yang lain atau mungkin keluarganya, tetangganya, sehingga diviralkan, sehingga semakin luas masyarakat yang tahu. Dan apabila menemukan produk ilegal, laporkan ke Badan POM. Ini sudah ada media-media, nomor-nomor yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk melaporkan produk-produk ilegal supaya jangan semakin meluas. Jadi produk ilegal yang beredar di Indonesia itu kenapa masih ada? Pasti ada pembelinya. Kalau pembeli ini kita putus ya, tidak akan membeli produk ilegal, maka yang menjual produk ilegal tentu saja akan berhenti. Itu yang kita harapkan dari acara hari ini. Mudah-mudahan adik-adik nanti bisa mengikuti sampai selesai. Saya mendapat laporan acara ini dikemas dengan menarik, meriah, apalagi ada Ibu Ida, ini pasti akan menularkan semangat yang saya lihat. Ibu Ida juga milenial juga. Jadi mudah-mudahan masyarakat Gorontalo ini menjadi masyarakat yang sehat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.